Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemik seperti ini. Nah, teman-teman, di podcast perdana kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Sebelum saya lanjut menjelaskan hal itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Febilia Cantika dari Prodi PGMI semester 4 di IAIN Kediri. Langsung saja, apa itu implementasi? Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI, yaitu pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan lain seperti diungkapkan oleh Lerner yang mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran, membaca, dan menulis. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang dianggap primer di dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan atau yang sering disebut bahasa lisan. Dan karena itu pula bahasa tulisan, yang walaupun dalam dunia modern sangat penting, hanyalah bersifat sekunder. Bahasa tulisan sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lisan. Dalam dunia modern ini, penguasaan terhadap bahasa lisan dan bahasa tulisan sama pentingnya. Jadi kedua macam bentuk bahasa itu harus pula dipelajari dengan sungguh-sungguh. Belajar bahasa Indonesia di sekolah merupakan pokok dari proses pendidikan di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mengetahui tujuan dan peran pembelajaran bahasa Indonesia, seperti menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Selanjutnya, memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Sementara itu, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra, yaitu bagi peringkat pemula. Contohnya untuk kelas 1 dan dari kelas 1 sampai kelas 3. Penguasaan keterampilan membaca, menulis permulaan dan menyimak, berbicara tingkat sederhana bertujuan untuk mengarahkan pada pelatihan penggunaan keterampilan berbahasa yang lebih kompleks dan mendekati kenyataan. Sedangkan pembelajaran yang ditujukan untuk tingkat lanjutan seperti untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimaksudkan untuk melatih dan mengembangkan penguasaan keterampilan berbahasa murid secara integral yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Adapun keterampilan menyimak dalam pembelajaran bahasa adalah suatu proses penerimaan pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sebagai prosesnya itu kegiatan menyimak terdiri atas tahap penerimaan rangsangan lisan, pemusatan perhatian, serta pemahaman makna atas pesan yang disampaikan.
Adapun keterampilan berbicara adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan atau langsung. Adapun keterampilan membaca merupakan proses penyampaian pesan secara tulisan dari pihak lain. Sebagai prosesnya itu membaca merupakan kegiatan yang memaknaan yang terus-menerus berdasarkan apa yang terjadi dalam teks karangan serta pengetahuan yang dimiliki oleh pembacanya. Nah, dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan, sikap, serta kemampuan siswa untuk terhadap perkembangan selanjutnya. Adapun beberapa karakteristik dan kebutuhan anak SD atau MI terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu anak SD adalah anak yang senang bermain. Jadi, karakteristik ini menuntun guru untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih bagi siswa kelas rendah. Jadi guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu guru mengajak siswa untuk bermain di luar, lalu siswa disuruh mengamati apa saja yang terjadi dan ada di lingkungan tersebut, lalu guru menyuruh siswa untuk menceritakan kembali. Dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu apabila guru mengetahui siswanya sudah merasa bosan dan jenuh, maka hendaknya guru menyuruh siswa untuk melakukan olahraga, refleksi yang dimana hal ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan pada siswa. Yaitu selanjutnya, anak SD adalah anak yang senang bekerja dalam kelompok. Nah, karakteristik ini membawa implementasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja dan belajar dalam kelompoknya. Implementasinya yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni guru harus meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok, di mana dalam hal ini akan mendorong siswa untuk belajar berkomunikasi dengan baik bersama kelompoknya. Melalui pengajaran bahasa, murid SD diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang tepat dan berguna. Pembelajaran bahasa Indonesia SD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu, dengan pembelajaran bahasa Indonesia juga diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahan pengajaran secara garis besar terdiri 3 komponen, yaitu 1 kebahasaan, 2 kemampuan berbahasa, 3 kesastraan, dan kompetensi kebahasaan terdiri atas 2 aspek, yaitu struktur kebahasaan yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kewacanaan, dan kosakata. Terakhir, kemampuan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yaitu 1 kemampuan mendengarkan atau menyimak, 2 kemampuan membaca, 3 kemampuan berbicara, dan terakhir kemampuan menulis. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan murid untuk mengadakan hubungan timbal balik yang berlangsung dalam keadaan edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya di podcast kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini agar selalu berkarya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mengontrol kita dari hal baik dan hal buruk adalah kita sendiri.